Warga Jabar, saya pikir tidak akan diam saja ya melihat gubernurnya dikritik pedas ya dengan sebuah kritikan. Ya, kita akan simak sebentar lagi. Apakah ini bisa dikatakan sebagai narasi yang meledek atau nyinyir ya? Kita simak bersama-sama. Dan monggo agar supaya video ini tidak di skip-skip, karena sebentar lagi narasi orang yang memberikan respon yang pedas terhadap Kang Deddy Mulyadi ini juga direspon ya dengan cukup luar biasa ya, dikasih paham oleh Gus Hanif Farhan. Saya rasa ini penting untuk kita saksikan bersama. Ya, kita saksikan bersama. Sebelum kita mulai videonya, kita intro terlebih dahulu. Silakan. Gubernur Jawa Barat klaim perjalanan retreat ke Magelang menggunakan uang pribadi. Uang pribadi? Uang pribadi? Ada yang percaya nggak para netizen kalau ini menggunakan uang pribadi? Saya sih percaya. Mungkin ya. Pejabat mana yang sudah menjabat masih menggunakan uang pribadi untuk kegiatan dinasnya? Hah? Oh, oke. Saya percaya kalau perjalanannya, bensinnya, tolnya menggunakan uang pribadi. Tapi seragamnya, makannya di sana, fasilitasnya, menginapnya, semuanya, ajudan-ajudannya, para pendampingnya, itu menggunakan uang pribadi. Nggak mungkin itu pakai anggaran pemerintah. Setiap kepala daerah sudah membayar untuk kegiatan retreat itu. Dan total anggarannya itu 13 miliar. Gitu masih dibilang anggaran pribadi? Nggak mungkin. Itu uang pemerintah, uangnya rakyat. Ya bolehlah pencitraan sebagai kepala daerah boleh. Tapi ya jangan gini-gini amat ya. Nggak suka saya kalau pencitraannya terlalu lebay. Itu uang pemerintah, bukan uang pribadi. Oke. Oke, jelas ya. Jadi saya tidak terlalu bisa menganggap ini sebagai sesuatu yang serius. Itu biasa saja lah, bahwa kemudian Kang Deddy dibilang pencitraan dan semacamnya, silakan. Kepentingan saya juga apa kan. Tapi dalam hal ini saya pikir tidak soal bagaimana dia merosting ya. Saya pikir tidak perlu terlalu begitulah. Karena Kang Deddy Mulyadi ini kalau kita melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan, khususnya ketika Kang Deddy Mulyadi mencoret anggaran mobil dinas dan bahkan itu membagi-bagikan mobil. Alasannya logis kok. Ketika mobil-mobil dibagikan, jangan sampai kemudian ini operasionalnya membebani provinsi. Jadi udah bagi-bagiin aja, bahkan ada satu mobil itu untuk pelayanan masyarakat. Ya. Itu Kang Deddy. Mobil anggaran untuk dirinya dinas itu dicoret 1,7 M kalau nggak salah. Jadi bukan suatu yang mengejutkan ketika Kang Deddy mengatakan untuk menjalani aktivitas dinas di Magelang itu menggunakan dana pribadi. Bahwa kemudian soal transport, makan dan semacamnya sudah disiapkan dari sana, ya itu mungkin. Ya, tapi mungkin dalam hal ini adalah dana yang saya nggak ngerti ya secara teknis pembagian dana untuk pejabat-pejabat terpilih baik bupati, wali kota maupun gubernur yang melakukan aktivitas kegiatan di Magelang itu secara teknisnya bagaimana, saya tentu tidak tahu. Tapi mungkin ada dana-dana krusial dalam hal ini yang Kang Deddy nggak mau terima. Seragamnya Kang Deddy sendiri, kamu update nggak? Ya, jadi jangan memperkeruh suasana ketika Kang Deddy mulai mengatakan anggaran ini itu ditanggung oleh pemerintah. Ya, kemudian Anda tidak percaya dan merosting seperti itu. Bahwa kemudian tidak percaya sih bukan menjadi soal. Tapi Kang Deddy Mulyadi mengatakan ketika mencoret mobil itu anggaran itu memang betul. Seragam juga sama kalau nggak salah. Bahkan Kang Deddy itu menyindir rekan atau partner kerjanya, nggak tahu itu di bagian apa, yang sempat mengatakan udahlah masa baju dinas aja harus dibelanjakan negara, anggaran segini ya malu ya. Kurang lebih begitulah. Silakan saja nonton itu. Ya, atau saya tampilkan saja bagaimana kemudian Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini berbicara soal anggaran, tentang mobil, juga tentang seragam. Silakan. Rencanain beli mobil gubernur. Berapa harga mobil gubernur yang akan rencana belanja tuh?
1,7 miliar, Pak. Nah, mobil gubernur, Mobil gubernur. akan dibelanjakan 1,7 miliar. Berapa unit mobil? Satu. Satu ya? Dengan Pak Wagub. Coret. Yang existing sekarang anggaran kita 2025 berapa? 25 miliar Sekarang anggaran Rutilahu 25 miliar. untuk 1.270. Nah, sekarang saya rubah menjadi 150 miliar. Naik kan? Menjadi 200 miliar. Karena dengan fasilitas penunjangnya. Naik kan? Satu rumahnya 40 juta itu. Ya 40 juta. Kosnya naik. 40 juta, Pak. Karena kalau 20 juta, Pak, ngalir tinggi dulu, Pak. Bener, Pak. Itu nanggung. Nah, tinggal skemanya. Nih, skemanya mau gimana? Uangnya nih, ini juga barang yang agak rumit, Pak. Dikasihin melalui A, itu sok diparotong. Atau si warganya terima dalam bentuk bahan bangunan. Nanti harus cari formulasi. 20 juta aja dipotong 2 juta, apalagi 40 juta. Ya, untuk sisi yang 20 juta itu 17,5 untuk bangunan material, yang 2 jutanya untuk upah tenaga kerja atau tukang, yang 500 ribunya untuk biaya administrasi. Ya, artinya dari komponen itu saja, Pak, masih suka dikentit. 20 juta teh. Nah, kan makanya saya mikirin memang jadi uangnya dulu tidak diserahkan ke orangnya. Langsung ke BKM atau LPM. Oh, di LPM di desa. Desa. Diserahkan uangnya ke LPM di desa, LPM di desa oleh BKM atau LPM, kemudian dibelanja. Ada yang cara yang terbaik, Pak. Cara yang terbaik tuh Bapak nanti tanya ke Unhan. Unhan itu punya prototipe rumah yang murah dan berkualitas, kalau nggak salah. Siapa tahu kita kalau ada prototipe itu, kita bisa kirim rumah yang tinggal bangun, tinggal pasang, atau rumahnya kita sesuaikan dengan lingkungan aja, Pak. Nggak usah dibikin sama. Misalnya di daerah gunung ya dibikin rumah panggung aja, Pak. Tanya aja, gimana kalau pemerintah langsung mengidentifikasi gini, Pak, di desa ini siapa sih ahli bangunan rumah panggung, panggil aja oleh kita gitu, rumahnya di desa rumah panggung. Jadi nanti ahli-ahli bangunan rumah panggung untuk daerah tertentu, daerah gunung, itu punya pekerjaan dari kita, dengan kita kasih kualifikasi, bambunya umurnya sekian, ini sekian, kita coba, Pak. Nanti kumpulin tah duitnya tah ajeunkeun. Nah, nanti mekanismenya apa kita cari. Mun goreng berarti mana tanggung jawab, bikin kontrak perjanjian sama kita. 40 juta rumah panggung gini. Ya, dan itu perlu, Pak, karena di desa-desa itu banyak yang beralih, yang tadinya rumah panggung sudah bagus, sudah resilience dengan alamnya, dirubah jadi rumah tembok. Iya, di gunung-gunung mah harus rumah panggung, Harus rumah Pak. panggung, Pak. Betul. Di rumah panggung tuh goreng-goreng kayak. Ini mah luar biasa, Pak, itu mah. Luar biasa ini, Pak. Ya, nanti kita itu ya dirumuskan. Dan di pantai harus beda desainnya. Di pantai desainnya harus seperti apa, pendekatan seperti apa, dengan satu titik fokus. Selain ini, Pak, selain ini, Bapak bikin anggaran lagi khusus ya, bikin anggaran khusus untuk penataan kawasan nelayan. Bapak bikin komplek rumah nelayan, kampung nelayan yang tertata. Itu kampungnya tertata, terdesain dengan baik. Itu, Pak. Itu kampung diurus, kota ditata. Jawa Barat istimewa, Pak. Gitu, Pak. Nuhun, Pak. Siap. Oke, jelas ya? Oke, ya, jelas.
Seperti itu. Kalau seumpama Kang Deddy Mulyadi ini tidak sesuai antara ucapan dan kenyataan, yang pada faktanya Kang Deddy Mulyadi itu menerima anggaran untuk pembelanjaan seragam atau bahkan mobil, ya siapa yang bisa membuktikan juga kan? Ya memang betul Kang Deddy Mulyadi ini sekadar pencitraan. Tapi pasti ada yang tahu, pihak pejabat yang tahu, dan rentan untuk dibocorkan jika Kang Deddy Mulyadi berbohong atau berdusta. Ya, jadi Kang Deddy mencoret itu disorot loh oleh kamera, itu dicoret. Coba. Dan Kang Deddy Mulyadi itu sebagai pejabat yang terbuka. Ketika berbicara anggaran, bahkan ketika diskusi mengenai jalan Parung Panjang, diskusi mengenai pagar laut, itu dikatakan secara terbuka. Ya mungkin ada juga netizen-netizen yang berkata, oh Kang Deddy pencitraan, kerjanya nggak ada, pencitraan mulu. Pak, jangankan di wilayah gubernur yang sangat kompleks sekali mengurusi satu provinsi. Provinsi Jawa Barat apatah lagi adalah provinsi salah satu terbesar di Indonesia, atau di Pulau Jawa lah, salah satu provinsi terbesar. Hasil pemungutan suaranya pun salah satu terbesar. Ya. Jadi ketika kita tahu bahwa daerah Jawa Barat itu adalah daerah yang sangat besar, tentu persoalan-persoalan di sana sangat kompleks. Karena kompleks, jangan egois ketika Kang Deddy belum menyelesaikan satu proyek, belum menyelesaikan satu program, langsung dikatakan Kang Deddy hanya pencitraan, nggak bisa kerja. Saya tidak mengatakan seperti ini bahwa Kang Deddy sempurna, tidak. Kang Deddy Mulyadi sebagai manusia tentu memiliki kekurangan. Nah, tapi yang paling harus kita perhatikan adalah bagaimana Kang Deddy keseharian itu direkam, Pak. Direkam melalui channel YouTube hampir setiap hari. Ya, ketika hampir setiap hari itu terekam aktivitas apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, kita bisa mengontrol. Masyarakat bisa mengontrol, masyarakat bisa menilai tentang kinerja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika Kang Deddy Mulyadi bekerja. Balik lagi soal anggaran, saya pikir tidak patut kemudian seseorang yang tadi yang merosting Kang Deddy untuk mengatakan hal-hal demikian sebelum dia bisa membuktikan bahwa Kang Deddy memang menggunakan anggaran negara. Kalau bicara asumsi, oh nggak mungkin, ya susah. Kita pun percayanya susah. Lebih percaya mana Kang Deddy yang secara terbuka itu dicoret anggaran untuk mobil dan seragam atau untuk dinas ke Magelang, Kang Deddy mengatakan menggunakan biaya pribadi, atau percaya Anda yang hanya nyinyir begitu? Mungkin masyarakat Jawa Barat yang sudah lama kenal Kang Deddy akan menertawakan Anda. Karena masyarakat Jawa Barat sudah paham bagaimana Kang Deddy Mulyadi soal kemanusiaan, soal membela masyarakat kecil, soal membantu masyarakat membutuhkan pertolongan, soal membantu anak-anak kecil, soal membantu orang-orang tua yang masih bekerja. Anda tidak tahu itu. Yang saya pikir kenapa kemudian saya membela ini bukan berarti sosok Kang Deddy-nya atau saya mencari perhatian pada Kang Deddy, tidak. Tapi melainkan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini adalah sesuatu langkah yang inspiratif, yang saya pikir tidak hanya mestinya dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, melainkan juga pejabat-pejabat lain. Kenapa pejabat itu pejabat publik, tokoh figur, jadi harus melakukan contoh yang baik. Jangan bilang ketika ada pemerintah melakukan bantuan itu pencitraan, enggak. Kecuali kalau memang pencitraan beneran. Tapi memang harus memberikan contoh-contoh dari orang-orang atau kepada orang-orang yang dipimpinnya. Saya pikir ini cukup tentang bagaimana tanggapan saya terhadap orang tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya. Salam Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan ataupun edukasi saya pada kesempatan kali ini terhadap apa yang telah saya dapatkan, terhadap apa yang telah saya dengar ya. Tadi kita mendengar bagaimana kritikan ataupun respon ya warga tersebut terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dan kita juga menyimak ya barusan terkait bagaimana respon Gus Hanif yang saya pikir itu perlu untuk dipahami dengan baik ya oleh orang itu. Jadi saya ingin bertanya ya terlebih dahulu terhadap teman-teman sekalian. Apa respon Anda? Bagaimana respon Anda mendengarkan narasi orang tersebut? Apakah narasi tersebut mencerdaskan? Atau apakah itu bisa dikatakan sebuah narasi yang hanya nyinyir ya terhadap Kang Deddy? Monggo ya agar supaya berkomentar di kolom komentar. Saya ingin tahu bagaimana penilaian teman-teman sekalian, khususnya warga Jawa Barat. Seperti itu. Dan semoga video ini disimak oleh Kang Deddy Mulyadi mendengarkan ini. Teman-teman, semoga Kang Deddy ya, ketika tahu
video tersebut tidak menanggapinya, tidak meresponnya, tidak terlalu ya artinya memberikan sebuah pemahaman ya. Saya rasa apa yang telah disampaikan oleh Gus Hanif itu, Kang Deddy, ya, itu sudah cukup ya. Itu sudah cukup. Jadi Gus Hanif langsung berikan sebuah respon yang luar biasa ya, memberikan sebuah pemahaman ya terhadap ya kita semua juga ya, begitu. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Gak usah panjang lebar, saya hanya ingin menyampaikan bahwa gak usah lah untuk Kang Deddy untuk merespon ungkapan narasi itu ya, gak usah. Itu saja teman-teman, sudah cukup. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur dan semangat di dalam bekerja ya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Hanya itu, akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.